Oke, selamat siang teman-teman dan juga kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Noveri Amarjaya Harefa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kami kelompok 1 bernama Elio Daligit Dalambanua dan Ida Mawarni Mendreva akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama disampaikan Kakak Ida Mendreva. Oke, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari 4, yaitu yang pertama penggunaan huruf, yang kedua pemakaian tanda baca, yang ketiga penulisan kata, dan keempat yaitu penggunaan kata serapan. Yang pertama kita akan masuk pada pembahasan materi yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini terdiri dari beberapa judul. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Nah, di sini mungkin kita sudah tidak asing lagi mengenal daripada yang ke-26 huruf itu terdiri dari huruf A, B, C hingga sampai huruf yang terakhir yaitu Z. Selanjutnya yaitu huruf vokal. Huruf vokal dalam ejaan bahasa Indonesia ini terdiri atas 5 huruf. Yang pertama yaitu huruf A, E, I, O, dan U. Dan contohnya yaitu pertandingan itu berakhir seri, dan seri itu kita baca dengan seri. Jadi di situ terdapat huruf vokal dengan huruf E. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Nah, dalam 21 huruf ini itu di luar dari huruf yang vokal tadi, sehingga terdiri dari 2 yaitu ada huruf vokal dan ada juga huruf konsonan. Nah, dan di huruf konsonan ini ada beberapa huruf yaitu ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Itu adalah beberapa huruf konsonan. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, huruf diftong itu terdapat 4 dan dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Yang kelima yaitu huruf gabungan daripada huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini yaitu misalkan KH, NG, NY, dan SY, dan masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya yaitu akhlak, di situ ada terdapat KH. Nah, selanjutnya ada contoh seperti nyonya. Nah, di awal kalimat itu terdapat ada huruf N dan Y. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Nah, huruf kapital ini mungkin sering sekali kita jumpai di dalam penggunaan seperti majalah, di dalam penggunaan penulisan nama awal kata. Misalkan Ida, jadi I itu digunakan dengan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital itu digunakan juga dalam penulisan nama, nama buku, nama alamat, dan huruf kapital itu juga ada sering banyak digunakan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring tetapi tidak sama dengan tulisan pada kursif. Nah, huruf miring ini sering digunakan di dalam menulis judul buku, dan huruf miring juga sering digunakan dalam bahasa asing atau nama yang jarang kita kenal. Jadi bisa ditulis dengan huruf miring sehingga kita bisa tahu bahwa itu adalah huruf asing atau nama suatu daerah. Selanjutnya huruf tebal.
Nah, yang pertama, huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, yang seperti yang sudah saya katakan tadi. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan dan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, huruf tebal itu juga dapat digunakan atau dipakai untuk menegaskan bagian daripada karangan seperti judul buku, bab, atau subbab lainnya. Nah, yang kedua yaitu penulisan kata. Di dalam penulisan kata ini juga ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, yang artinya satu kesatuan itu seperti kantor pajak penuh sesam, berarti itu adalah suatu kata dasar. Nah, yang selanjutnya itu kata berimbuhan. Imbuhan diartikan dengan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, dan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya yaitu berjalan. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, yang diantaranya yaitu unsur-unsur, misalnya anak-anak, dan misalnya lagi kanak-kanak, misalnya lagi jalan-jalan, sehingga ada suatu bentuk kata ulang yang terjadi di dalamnya. Yang keempat yaitu gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata lazim sering disebut dengan kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Nah, itu adalah suatu daripada gabungan kata. Dan daripada dua kata digabung menjadi satu kata, satu kalimat. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membutuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak, istri, pejabat. Yang selanjutnya itu gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Oke, selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut jika a. di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah. Berarti dari kata buah itu ada istilahnya terjadi pemenggalan kata, sehingga dengan terjadinya pemenggalan kata itu kita bisa mengungkapkannya dengan kata buah. Oke, selanjutnya yaitu huruf diftong. Ada huruf ai, ada au, e dan oi, dan tidak dipenggal, misalnya sebagai pandai. Oke, selanjutnya yaitu peraturan tentang ejaan bahasa Indonesia tadi. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan bukan pernyataan atau seruan. Misalnya mereka duduk di sana. Nah, mungkin kita seringkali mengetahui bahwa tanda titik itu menandakan suatu pengertian, suatu pemerhatian dari suatu kalimat dari bacaan. Nah, tanda titik ini juga digunakan untuk menyelesaikan suatu kalimat, baik itu dalam membaca, menulis, dan hal sebagainya. Dan kita bisa tahu ada contohnya di dalam materi kami, yaitu mereka duduk di sana, dan ada tanda titik yang artinya dari kalimat tersebut kita selesai membaca atau ada perhentian daripada kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, tanda koma ini biasa kita temukan dalam suatu bacaan, dalam suatu kalimat, di mana tanda koma itu dipakai salah satunya itu sebagai untuk peristirahatan dalam membaca, sehingga ketika kita dalam membaca kita tidak ada yang namanya terasa capek.
Nah, jadi ketika ada tanda koma, nah di dalam tanda koma ini dipakai juga antara nama dan alamat, selanjutnya bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurut. Nah, jadi tanda koma ini juga tidak kalah saing penggunaannya dengan tanda titik, berarti semuanya sangat perlu dan sangat penting. Selanjutnya tanda titik koma. Pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Nah, kata tanda titik koma ini sering kita temui dalam satu kalimat yang artinya sebagai pengganti kata penghubung. Dan selanjutnya nanti ada kalimat selanjutnya sebagai pemberhentian daripada suatu bacaan. Selanjutnya juga tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan, perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam hubungan itu sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan data. Dan terakhir, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata-kata hubung. Yang keempat yaitu tanda titik dua. Pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, dalam tanda titik dua ini juga mungkin sangat perlu ya. Misalkan ketika kita memberikan nama saja, pasti kita akan menggunakan tanda titik dua, di mana yang artinya tanda titik dua ini sebagai akhir dari suatu pernyataan dengan lanjutan atau diikuti dengan beberapa rangkaian kalimat. Kalau misalkan nama, berarti di depannya ada nama kita. Nah, tanda titik dua juga dapat dipakai di antara pertama jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan di dalam karangan. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang misalkan seperti tadi anak-anak, berarti di situ kita menggunakan tanda hubung. Seperti jalan-jalan, berarti di situ kita juga memakai tanda hubung. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Selanjutnya tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalkan seperti anak-anak, berarti itu dikatakan tanda hubung. Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas pertama hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Selanjutnya tanda pisah juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah ini hampir sama dengan tanda hubung tadi. Berarti ada suatu untuk membatasi daripada penyisipan kalimat atau kata sehingga artinya lebih jelas, tepat dan padat. Selanjutnya tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai juga dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dipetik. Nah, seringkali juga kita sering dapat jumpai kalimat tanda tanya ini, tanda tanya ini. Pasti tanda tanya ini lebih mengarah pada mempertanyakan sesuatu. Nah, ini juga fungsinya tanda tanya ini, di mana
dia bisa menanyakan sesuatu ketika ada kalimat mengapakah kamu, sedang apakah kamu, berarti di situ ada kita memakai kata tanda tanya dan memiliki makna yang sangat baik. Yang selanjutnya tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun emosi yang kuat. Nah, tanda seru ini jika kita pikir-pikir seringkali kita temui di saat orang sedang marah, orang sedang memerintah. Contohnya, Eli, segera ambilkan gelas itu sekarang. Nah, berarti ada suatu ketegasan di situ. Berarti tanda seru itu melambangkan suatu pernyataan yang tegas dengan memerintah. Nah, disitulah kegunaan daripada tanda seru. Selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Dan tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Nah, selanjutnya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul, puisi, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Nah, tanda petik ini juga sering kita gunakan ketika kita mengkhususkan sesuatu kalimat, mengkhususkan sesuatu kata yang misalkan kata sederhana saja ketika kita mengungkapkan perasaan dengan seseorang dan secara khusus dan secara lebih bermakna, lebih penting, jadi kita sering memakai tanda kutip dengan di dalamnya isinya I love you. Nah, seperti itu contohnya. Oke, berarti ada suatu kekhususan daripada kalimat tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan dan juga dipakai untuk mengapit makna kata ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, tanda petik tunggal ini juga hampir sama dengan tanda petik, dan hanya saja ini hanya memakai satu tanda petik saja, sedangkan pada tanda petik sebelumnya yang sudah saya jelaskan ada dua, dan saya rasa ini maknanya hampir sama untuk mengapit makna atau ungkapan yang lebih bermakna. Selanjutnya itu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasannya bukan bagian utama daripada kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dalam teks dapat dihilangkan, dan tanda kurung juga dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci urutan keterangan. Nah, tanda kurung juga dipakai untuk memposisikan suatu kalimat yang misalkan ada arti lain, ada maksud lain. Berarti itu kita menggunakan di situ kita menggunakan tanda kurung. Kalau misalkan ideal, berarti ideal itu kita memaparkan atau menjelaskan apa arti daripada ideal itu, sehingga dengan adanya tanda kurung disitulah kita memaparkan apa penjelasan daripada ideal tersebut. Itulah salah satu kepentingan daripada tanda kurung. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Nah, tanda kurung siku ini juga mungkin sering kita jumpai ya pada pelajaran matematika. Di situ nanti tanda kurung siku ini ada tentang pembelajaran matriks, tentang pembelajaran
tentang mengenai X dan Y itu. Dan pada materi itu pasti nanti tanda kurung siku ini digunakan. Nah, daripada tanda kurung siku ini juga dipakai dalam bahasa Indonesia untuk mengapit huruf, kata, atau mengelompokkan suatu kata sebagai koreksi atau suatu tambahan pada kalimat tertentu. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Mungkin pada pelajaran sebelumnya tadi mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang berbagi dalam 2 tahun takwin atau ajaran. Misalkan seperti tahun ajaran baru 2020-2021 berarti ada sebagai penandaan masa, ada istilahnya ada 2 trip, ada 2020 dan ada juga 2021. Nah, selanjutnya tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Nah, mungkin ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita untuk kita ketahui bersama, dan ini sudah banyak kita ketahui contohnya dan sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih dalam membuat suatu bacaan, di dalam mengerjakan tugas, pasti kita sering menggunakan tanda garis miring ini. Nah, selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, daripada tanda penyingkat ini sebagai penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal, dan saya rasa tadi sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu penulisan kata serapan, dan ini akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya Eli. Kepada Eli dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Kakak Ida tadi tentang peraturan penulisan ejaan pemerintahan 2015. Di sini saya menjelaskan tentang penulisan kata serapan. Kata serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau ditulis biasa saja sebagai tulisan bahasa Indonesia yang lain. Namun jika itu bukan unsur serapan atau merupakan kata asing, maka harus ditulis dengan huruf miring. Maksudnya di sini yaitu jika dia betul-betul bahasa Indonesia yang benar, berarti ia tidak menggunakan cetakan miring. Tapi jika dia menggunakan bahasa asing, dia menggunakan huruf miring. Unsur serapan ini dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu secara adapsi dan secara adaptasi. Maksudnya secara adapsi yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. Contohnya di sini yaitu secara adapsi yaitu edicto civitas academica de facto rige. Maksudnya di sini secara adaptasi ini berarti dia ditulis secara utuh, tidak terpotong atau terbagi-bagi. Secara adaptasi yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Salah satu contohnya yaitu ekspor, material, sistem, atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Maksudnya di sini adaptasi ini berarti dia bahasa asing yang sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia, baik dalam pengucapan maupun dalam penulisannya. Selanjutnya singkatan kata dan akronim. Pertama, singkatan. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan yang bermaksud untuk mempermudah. Maksudnya di sini kata singkatan berarti kata yang telah disingkat atau dipendekkan penulisannya, tapi tidak dalam pembacaannya. Pertama, istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih, tetapi bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilah lengkap. Misalnya M dilisankan meter atau ml yang dilisankan milimeter, cos yang dilisankan cosinus. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun tulisannya disingkat tetapi dalam pengucapannya tidak disingkat.
Kedua, istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang lazim dilisankan huruf demi huruf. Misalnya DDT, dichlorodiphenylortaina. Maksudnya di sini yaitu tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang lazim dilisankan. Maksudnya huruf atau kata-kata yang terlalu panjang sehingga bisa disingkat. Singkatan adalah bentuk yang pendekan terdiri satu huruf. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya Dr. Bambang. Di sini juga bisa kata singkatan bisa dibuat dalam bentuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Dua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan organisasi serta nama dokumen resmi. Maksudnya di sini singkatan ini juga bisa digunakan dalam nama resmi lembaga sehingga bisa disingkat seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bisa disingkat menjadi DPR. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Maksudnya di sini setiap kata yang kita singkat harus harus diikuti oleh satu tanda titik untuk menandakan bahwa itu kata yang telah disingkat. Selanjutnya lambang kimia, singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan dan mata uang asing atau diikuti tanda titik. Maksudnya di sini bisa juga digunakan dalam lambang kimia atau suatu ukuran, takaran, timbangan dan mata uang asing. Selanjutnya akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata atau gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret yang diperlukan sebagai kata. Kata akronim ini berarti gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan kombinasi huruf. Ada beberapa macam akronim. Akronim pertama yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata tulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ABRI berarti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia menggunakan dalam singkatannya itu menggunakan ejaan huruf kapital semua. Dua, akronim nadiri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maksudnya di sini akronim ini juga bisa digunakan ejaan yang pertama itu huruf kapital baru disusun oleh kata huruf biasa. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata tulis seluruhnya dengan huruf kecil. Kata akronim juga bisa menggunakan kata biasa saja tidak tanpa menggunakan huruf kapital. Contohnya pemilihan umum. Lanjut. Selanjutnya contoh teks memakai tanda baca yang salah. Nah di sini ada satu contoh yang sudah kami ambil, yaitu ayahku bernama Sento Martono SPD. Beliau adalah seorang guru. Beliau lahir di Pekanbaru 2 Februari 1979. Sekarang beliau tinggal di Jalan Makassar nomor 3 Pekanbaru. Dari contoh di atas kita bisa menganalisis kesalahan kami sudah menganalisis kata contoh di atas. Terdapat kesalahan yang kami temukan, yaitu salah satunya tanda baca koma, pemakaian tanda koma yang berlebihan. Dalam kata koma yang berlebihan ini, ayahku bernama Sento Martono.
Berarti di situ bisa tidak digunakan Iya. kata tanda baca, menggunakan kata tanda baca koma yang seharusnya menggunakan martono tanpa memberikan kata tanda baca lagi, sehingga menjadi ayahku bernama Sento Martono SPD. Nah, jadi dari contoh yang sudah kami temukan ini ada satu contoh teks, yaitu pemakaian tanda baca yang salah. Nah, mungkin kita bisa lihat bersama dalam materi yang sudah kami paparkan. Ada contoh itu, kita bisa lihat ada materinya, yaitu ayahku bernama Sento Martono. Nah, dari contoh teks bacaan tersebut kami menganalisis kesalahan pemakaian tanda baca yang berlebihan. Salah satunya yaitu pemakaian tanda baca koma, di mana pada kalimat tersebut memiliki tanda baca yang terlalu banyak, sehingga pemakaian tanda komanya tidak cocok untuk ejaan iya. yang dikasih dalam peraturan ejaan. Nah, berarti yang seharusnya kata tanda baca koma ini sebaiknya tidak dipakai, sehingga kalimatnya akan menjadi ayahku bernama Sento Martono SPD. Jadi tidak ada lagi menggunakan tanda baca koma yang di berlebihan antara Martono dan dengan kata SPD. Oke, itu saja sih Pak, contoh yang sudah dan teman-teman yang sudah kami temukan dari pembahasan kami ini. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan daripada materi yang sudah kami sampaikan dan sudah kami paparkan, jelaskan pada saat ini, yaitu di mana ejaan itu berasal dari kata dasar ejaan yang berarti membaca satu persatu, sehingga secara lebih luasnya ejaan adalah panduan cara menggambarkan bunyi-bunyi ataupun suatu kata, kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan ataupun huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca, dan digunakan sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menghindari pembacaan makna yang berbeda. Sehingga ejaan ini kita bisa mengerti bahwa sangat berguna, sangat penting di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga akan lebih sangat jelas, lebih tepat ketika kita menggunakannya. Nah, saran kami di dalam materi yang sudah kami sampaikan ini, kami juga menyadari ada banyak kesalahan kami, baik itu dalam menyampaikan materi, dalam sikap kami ketika kami menjelaskan. Kami mohon maaf karena semuanya jauh daripada kata sempurna, dan kami mohon juga koreksi daripada Bapak dan juga teman-teman semua. Semoga dengan adanya materi ini ke depan kami bisa lebih baik lagi, dengan adanya saran, dengan adanya kritik dari Bapak dan teman-teman semua, sehingga makalah kami ini dapat kami perbaiki dan kedepannya akan lebih baik lagi. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan dan bisa kami jelaskan pada kesempatan ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat sore.